Untuk cerita untuk masuk pondok, sebenarnya dari SD dulu belum pernah terniat untuk masuk di Ponpes saat ini. Belum pernah terniat. Pokoknya yang tahu di Jambi itu ada pondok pesantren. Yang saya tahu Al Mubarok dan Al Hidayah. Cuman dua Dua tuh lah yang tahu. di Jambi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Podcast Santri persembahan dari Pondok Pesantren As'ad. Bersama saya Angga Bayu Pratama sebagai host dan bintang tamu kita pada acara Podcast Santri kali ini yaitu Agum Suhepi. Assalamualaikum Agum. Waalaikumsalam. Apa kabar Agum? Alhamdulillah baik. Boleh saudara Agum untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Nama Agum Suhepi, asal dari Merangin ataupun Jangkar. Tempat tanggal lahir Rantau Suli 18 Agustus 2004. Oh, berarti Agum Suhepi tinggal di daerah Merangin, Provinsi Jambi. Iya. Ngomong-ngomong Agum Suhepi berapa bersaudara? Kami 4 bersaudara dan semuanya laki-laki. Masya Allah. Itu posisi Agum Suhepi sekarang di urutan keberapa dalam bersaudara? Dari 4 bersaudara, saya di posisi nomor 3. Oh, berarti memiliki 2 abang. Iya, 2 abang. Itu apakah abangnya sudah menikah atau masih kuliah atau masih apa? Alhamdulillah semuanya sudah nikah, dan yang kedua kemarin baru beberapa minggu yang lalu sudah menikah, alhamdulillah. Nah, untuk kalau pekerjaan orang tua, ayah pekerjaannya apa? Kalau ayah, bapak lah, pekerjaannya petani kopi. Kopi. Iya, Itu kebun sendiri atau kebun orang? ya kebun sendiri. Alhamdulillah. Nah, ini Gum. Jadi ini Anda sekarang kan sudah mondok di pesantren As'ad. Nah, jadi tolong antum ceritakan kronologi awal masuk pondok pesantren As'ad. Panjang kalau cerita untuk masuk pondok pesantren As'ad, panjang ceritanya sebenarnya. Nah, boleh minta kasih teman-teman kita yang di rumah atau saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang ingin masuk pondok. Tolong ceritakan sedikit. Untuk cerita untuk masuk pondok, sebenarnya dari SD dulu belum pernah terniat untuk masuk di Ponpes saat ini. Belum pernah terniat. Pokoknya yang tahu di Jambi itu ada pondok pesantren. Yang saya tahu Al Mubarok dan Al Hidayah. Dua tuh lah yang tahu. Di Jambi ya. Iya. Jadi abang saya mondok di Al Mubarok dulu pernah juga tertarik untuk mondok di Al Mubarok, cuma tidak jadi karena banyak faktor lah. Dan belum ada niat tuh untuk masuk As'ad, mau tes di Al Hidayah. Tes di Al Hidayah, alhamdulillah ada lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena mungkin ini takdirnya untuk masuk pondok pesantren Nah, As'ad. kok bisa ke As'ad nih? Ceritakan. Ya, jadi pas setelah tes di Al Hidayah tidak lulus, balik ke rumah abang, bingung kan mau sekolah mana, mau balik kampung tidak mungkin kan, sudah jauh ke Jambi, soalnya jangkat ke Jambi lumayan kan waktunya. Jadi daripada pulang ke kampung, pokoknya niatkan pokok asa ada pondok di Jambi ataupun di daerah Jambi, pasti lama mondok di situ. Kebetulan sore itu abang saya ngajak jalan-jalan ke seberang nengok pondok-pondok. Ke seberang sini ya? Iya, kebetulan hari sore itu berhenti di pondok pesantren As'ad di lokasi 1 MTS. Oh, MTS. Nah, pada situ ya waktu itu ada As'ad Market. Kok tiba-tiba bisa berhenti di situ? Ya karena kan nyari pondok. Jadi ada bacaan pondok pesantren As'ad ya berhenti di situ. iya. Kan mau nyari pondok, pasti lah di mana ada pondok di situ lah berhenti kan. Masuk dalam, ketemu salah seorang ustad, Ustaz Adil. Wah ya, Ustaz Adil. Ustaz Adil. Salaman Ustaz Adil. Hanya masih ada kuota untuk santri baru. Pahisanya masih ada, udahlah hari besoknya tes. Udah masuk pondok pesantren As'ad sampai sekarang. Berarti gitu cerita kronologinya. Iya. Jadi setelah
setelah bincang-bincang dengan Ustadz itu antum pakai daftarnya lagi ya? Daftar lah, di daftar itu kan itu ngikuti kayak ambil formulir, daftar, dites, baru pengumuman kelulusan. Kira-kira apa yang ditanya waktu pendaftaran tuh? Yang ditanya yang pertama ngaji Al-Quran, baca Arab Melayu. Yang jelas ngaji lah yang lebih apanya. Soalnya dulu kalau Arab Melayu belum tahu apa-apa. Berarti cuman ngabal-ngabal ya? Iya ngabal-ngabal, belum pernah dengar. Nah, jadi ketika setelah daftar, itu jarak berapa lama Anda baru bisa masuk ke dalam Pondok Pesantren As'ad? Udah daftarnya itu sebelum bulan puasa. Kisaran 2 atau 3 bulan lah setelah 2 atau 3 bulan lah setelah pendaftaran baru masuk. Soalnya kan udah lebaran baru masuk. Oh, berarti Anda sekitar 2-3 bulan baru masuk sini. Iya. Pada saat pada saat Anda telah sampai di Pondok Pesantren As'ad. Itu biasanya kan pada malam pertama tuh santri-santri itu tuh banyak gawe yang aneh-aneh. Kalau Anda pada malam pertama apa yang Anda rasakan? Kalau untuk malam pertama maksudnya resah bawaannya. Biasa di rumah orang sepi, paling banyak orang 6. Sekali masuk pondok orang 200, 300, itu kejut. Oh, itu malam pertama. Ya, itu kejut, jadi resah bawaannya. Mulai resah, cerita-cerita, mulai timbul cerita tentang orang tua sedih. Pengen pulang kampung, cuman masih kuat, harus usahai ndak pulang walaupun nangis. Harus usaha untuk tetap betah. Iya. Adaptasi dulu kan, lama-lama kaget betah dewe. Itu jarak Anda untuk merasa betah itu sekitar berapa lama? Kalau untuk betah ataupun kisaran 3 minggu atau 1 bulan lah, baru terasa agak enak gitu. Agak nyaman. Iya. Koper teman-teman kan baru subuh masih tidur lah dihitung. Biasanya di rumah kalau masih SD bangun jam 8, pas di pondok 4:30 sudah bangun. Sholat subuh. Jadi masih ngantuk-ngantuk, dihitung tuh lari-lari kan. Malam pertama tuh bangun jam berapa tuh? Jam 4:30. 4:30. Biasa kalau di rumah bangun jam berapa? Kalau di rumah 7:30, 7:30, karena masih SD kan. Oh iya, belum ada kewajiban. Iya, belum diwajibkan. Belum balik. Iya. Jadi itu cara adaptasinya berarti dengan cara perkenalan sinkron dengan kawan. Iya. Pokoknya pertama kita harus dekat-dekat dengan kawan. Banyak cari kawan. Banyak nyari kawan. Soalnya jangan banyak nyari musuh. Banyak nyari musuh kaget tambah tak betah. Oh betul. Kan di Pondok Pesantren As'ad itu kan banyak memiliki organisasi. Di Alia, di MTS-nya umumnya maupun di Salafiyahnya. Nah, jadi apa Anda bergabung juga dengan organisasi tersebut? Kalau di MTS bergabung, alhamdulillah. Kalau dipanggil Pondok As'ad kan terbagi 2 tuh. Ada sekolah paginya ataupun kalau di waktu MTS dulu sekolah MTS-nya sorenya itu belajar salafi dengan malam. Ya. Jadi pas paginya alhamdulillah di OSIS bidang humas waktu MTS. Hubungan masyarakat. Iya. Kalau di ISAPA-nya? Kalau di ISAPA awal-awal kepengurusan bidang Ubudiyah udah tuh BLT ke ketua. Apa itu ISAPA tuh? ISAPA itu Ikatan Santri Pondok Pesantren As'ad. Oh, itu berarti kepengurusan di asrama. Iya. Berarti Anda kemarin BLT menjadi ketua dari bidang Ubudiyah. Dari bidang Ubudiyah naik ke ketua. Sudah antum kan ketika sudah pengurusan itu kan melaksanakan ujian kan akhir akhir dari pengurusan itu untuk fokus kepada ujian. Jadi setelah ujian tamat. Itu antum setelah tamat inginnya nyambung kemana pada saat itu? Kalau waktu itu inginnya 2. Yang pertama pengen ke Jawa Situbondo, yang kedua pengen ke Al Mubarak untuk hafiz Quran. Jadi Anda sekarang kan masuk Pondok Pesantren As'ad lagi. Kok bisa masuk Pondok As'ad lagi? Mungkin takdir yang menentukan. Soalnya karena walaupun rencana kita banyak, cuman kan Allah tahu lah yang mana lebih baik. Dulu mau ke Jawa, cuman orang tua udah ngizini karena jauh. Dari Jangkat ke Jambi lah butuh berapa jam, apalagi Jambi dari Jangkat ke Jawa. Kalau sempat sakit kata orang tua, macam mana mau pulang ya?
lebih baik di Jambi baik dulu. Kalau pas kuliah mungkin bisa lah lebih jauh lagi kan. Nah, emang jarak rumah inti dari pondok ke rumah berapa jam? Kalau tidak ada kendala 10 atau 11 jam lah. 10 atau 11 jam? Iya. Berarti kendala. Kalau tidak ada kendala. Berarti lumayan jauh dari pondok. Iya lumayan jauh. Soalnya dijangka kan daerah agak ujung juga dikit. Oh. Itu selama di pondok kira-kira orang tua jenguk berapa kali dalam sebulan? Jangan ke sebulan. 6 tahun, 6 tahun baru 2 kali jenguk. Baru 2 kali? Baru 2 kali. Karena jauh, yang jenguk abang. Kalau orang tua baru 2 kali. Nah, jadi lanjut yang tadi ya. Nah, tadi kan Anda pengen ke kuliah di situ Bondo sama di Al Mubarok, lanjut di Al Mubarok. Nah, kok bisa masuk As'ad tadi? Karena takdir tadi. Iya. Nah, ketika lah masuk As'ad, apa yang Anda rasakan? Kan lah jadi alumni As'ad. Nah, pas masuk sini lagi, kayak mana perasaan Anda? Kalau pertama masuk sini lagi terkejut lagi ngapo? Karena di MTS kita kan udah menjadi pengurus, nyampe sini jadi bawahan lagi. Jadi bawahan gitu. Iya jadi bawahan lagi. Kalau dulu di MTS kita lah kelas 3 kan jadi pengurus ISAPA ataupun OSIS. Pas masuk di kelas 1 Aliyah kita balik jadi adik kelas lagi. Jadi juga agak terkejut juga. Nah, ngomong-ngomong kan sekarang udah kelas 3. Ya. Nah, kelas 3 pastinya di kelas 3 tuh menjadi kepengurusan juga. Nah, kalau di Madrasah Aliyah As'ad nih, posisi Anda sekarang di kepengurusan sebagai apa? Kalau di yang ISAPA apa OSISnya? Di keduanya lah. Kalau di OSIS bidang Keagamaan. keagamaan. Kalau di ISAPA ketua ISAPA lagi. Nah, Masya Allah itu takdir juga. Takdir kok. Takdir juga. Nah, jadi boleh Anda memperkenalkan apa saja organisasi yang ada di Pondok Pesantren As'ad, eskul yang ada di Pondok Pesantren As'ad. Banyak, eskul banyak. Dari kaligrafi, kontemporer, Syarhil Quran, tilawah, drum band, pramuka, baca kitab kuning. Pokoknya kalau di Pondok Pesantren As'ad alhamdulillah lah. Semuanya banyak. Kalau untuk organisasinya? Organisasi yo ISAPA, OSIS. Kalau di OSIS sebagai bidang keagamaan. Iya. Nah, jadi ketika Anda sebagai pengurus ISAPA, itu kan pada awal Anda mengurus, kelas 1 datang tuh. Kelas 1 kan. Itu banyak tak kendala dalam kepengurusan adik-adik yang baru-baru masuk? Banyak. Kalau pertama masuk ya banyak. Adik-adiknya kan backgroundnya tak semuanya dari pondok, ada dari SMP. Jadi pas masuk di pondok ya harus menyesuaikan diri dulu. Jadi kami dari pengurus juga harus usaha macam mana biar adik kelasnya itu mudah menerima ataupun apapun peraturan yang ada di pondok pesantren. Karena kalau kita kejuti dengan peraturan biasanya di rumah malam tidak kegiatan nyantai-nyantai, pas di pondok nyantai-nyantai juga di masjid sambil baca Al-Quran kan terkejut. Cuman harus dikasih dikit-dikit baru dikasih peraturan, terus nyampe dia mulai betah 1 bulan baru mulai aktif nih. Aktif apanya? Semua kegiatan mulai dijalankan dengan normal. Itu kalau biasanya itu kan malam pertama itu kan apa yang pernah Anda tengok, apa yang dilakukan adik-adik yang baru masuk tuh? Kalau adik-adik kelasnya kalau pertama masuk apalagi yang dari SMP nya nangis, kebanyakan nangis karena rindu ya. Nangis rindu. Ya biasa di rumah tidur mungkin dekat mak terus. Sampai di pondok ndak ada lagi tidur dekat mak, tidur dekat kawan berimpit-impit. Cuman di sini kita diajarkan mandiri. Iya, di sini mandiri, mandi sendiri. Mandi sendiri. Iya. Mandiri, nyusun baju dewe, ndak ada nyusun orang tua lagi ya. Mandi ngantri. Pokok yang ujungnya pakai i semua hampir. Ngantri, santri, makan harus ngantri, mandi sendiri. Berarti banyak yang nangis awal masuk kemarin ya? Iya, banyak. Kalau yang awal masuk ya biasanya banyak yang nangis. Jadi tuh, cara kepengurusan ISAPA tuh biar ngajak adiknya biar dia ada nangis lagi tuh kayak mana caranya? Yo, melalui pendekatan. Kalau dari pengurusan ISAPA
berusaha untuk pendekatan. Ngapa untuk pendekatan? Karena biar adiknya merasa nyaman bahwa di pondok dia punya abang. Biasanya di rumah punya abang. Nah, nyampe di pondok kalau tidak kita pakai sistem pendekatan, orang tuh bakalan terkejut. Karena tidak orang tempat dia untuk curhat, untuk berbagi apalah kan. Jadi kalau kita pakai sistem pendekatan, nanti kalau ada permasalahan dia langsung curhat dengan kita. Berarti macam itu cara menyelesaikan masalahnya. Iya. Jadi ketika Anda telah menjadi kepengurusan nih, akhir dari kepengurusan, itu kira-kira sebagai menjadi pengurus itu berapa lama? Satu tahun, nyampe sebelum tamat dari pondok pesantren baru selesai masa kepengurusannya. Ketika Anda tamat, Anda sudah tamat nih. Kira-kira nyambung kuliahnya di mana nih? Pengennya, yo kalau untuk sekarang nih sebenarnya banyak pilihan, masih banyak, belum ada yang pasti nian. Pengen kadang tuh dengar kawan cerita pengen ke Undari, dengar kawan cerita untuk tes NI pengen tes. Jadi belum ada yang pastinya untuk yang sekarang. pasti belum ada. Belum. Cuman tapi kalau dari orang tua nyuruh kemana tuh? Kalau orang tua nyuruh tes TNI. Kalau dari cita-cita Agum sendiri maunya jadi apa? Kalau dari MTS dulu sih pengennya jadi TNI. Oh, berarti jadi TNI. Iya. Berarti ada sangkut paut dengan orang tua. Iya, cuman tidak tahu lah kalau takdir TNI. Kalau tidak alhamdulillah. Berarti tergantung takdir lagi. Iya, yang penting kan asal orang tua senang ikut aja. Tolong boleh minta tolong Agum Swepi untuk memberikan pesan kepada teman-teman kita. Untuk pesan sih, jangan pernah takut untuk jadi seorang santri. Walaupun di pondok nih kita mungkin banyak terbiasa dengan hal yang susah. Mungkin mandi agak susah, orang rame, tidur susah, panas. Tapi jangan pernah jadikan itu semua sebagai beban. Kenapa? Karena pas kita di luar nanti, ketika ketemu hal yang susah, kita tidak terbiasa, tidak terlalu tertekan. Jadi santri kalau di luar insya Allah aman. Karena lah terbiasa dengan sesuatu yang sulit, pas ketemu yang di luar yang sulit, lah tidak terlalu tertekan lagi. Tidak ada terkejut lagi dengan keadaan. Ya. Mungkin cukup sekian podcast kami pada hari ini. Saya Angga Bayu Pratama selaku host dan tamu undangan kita hari ini Agum Swepi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.